على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمة قائمين وإذا سوف إذا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحانك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas keridhoannya lah maka kita dapat menghadiri undangannya Rasulullah di majelis taklim Ar-Ridho ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan kita, syafaat pemberi syafaat kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para habaib, bil khusus Al Habib Alwi bin Abdul Qadir bil Faqih. Insyaallah beliau nanti akan memberikan hidangan rohani untuk kita. Dan juga yang saya muliakan Habib Fikri Barakbah dan Habib Hamzah Al-Musawa. Beliau ini salah satu pendukung majelis Ar-Ridho. Doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dan dilancarkan urusan dunianya. Amin. Dan saya cintai guru saya, Guru Rusdi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di majelis ini. Jadi sejarahnya majelis ini namanya Ar-Ridho itu dari beliau. Namanya majelis ini adalah Ar-Ridho itu dari beliau. Jadi cuma beliau ini selalu menguji murid, Jadi istilahnya terus. Tapi alhamdulillah majelis Ar-Ridho ini tetap istiqomah. Dan Guru Rusdi ini yang pertama-tama membimbing saya, menasihati saya ketika saya ini mau stop urusan majelis. Nah, jadi ketika saya ini sudah lemah dengan ujian-ujian dengan majelis taklim ini, beliau memberi semangat lagi. Sehingga alhamdulillah sudah sekitar 15 tahun, Beb. Majelis ini istiqomah, pindah-pindah. Mulai dari Gelatik, Jalan Jelawat gurulah. Alhamdulillah bisa aktif kembali, bisa istiqomah, Beb. Istiqomah di sini. Kita doakan guru saya ini mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan dilancarkan rezekinya untuk majelisnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang hadir di majelis ini, yang hadir pada malam ini, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit di nada adik saya minta doakan, yaitu namanya Muhammad Fitri bin Muhammad Idris. Semoga Allah Subhanahu wa taala merukunkan kembali keluarganya seperti sedia kala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, menjaga badannya daripada segala wabah penyakit, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
Dan buat saudara-saudara kita yang sudah istiqomah membantu majelis ini, yaitu Bapak Rusdi, Bapak Roni, Busri, Haji Hoja Asari, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, mensehatkan badannya, melindungi daripada wabah penyakit dan melancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang dari majelis taklim Ustadz Arsyad, beliau sudah menyumbang, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan siraman rohani dari guru kita yang mulia Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir Bilbaqi. Tafadhal masykuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang saya takzimi, yang saya muliakan, para habaib, wabil khusus Al-Habib Ridwan Al-Idrus, Al-Habib Fikri Baragbah, Al-Habib Hamzah Al-Musawah, dan yang saya takzimi, saya muliakan Guru Rusdi dan segenap guru-guru yang lain yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan selalu istiqomah dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia, menyebut nama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah perkumpulan yang seperti ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Coba kita perhatikan dari awal kita diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita diajak untuk membasahi lisan kita, mengagungkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah nampak jelas akan maslahat, akan tempat yang kita tuju. Kalau kita perhatikan hadirin, dari awal kita baca sholawat, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat sudah jelas kebaikannya, sehingga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan idza salahatil maghasid lam yakhibil ghasid. Kalau tempat tujuan yang kita tuju, kita bertujuan ke suatu tempat dan tempat tersebut telah nampak akan maslahatnya, telah nampak akan kebaikannya, lam yakhibil ghasid, orang yang menuju ke tempat tersebut tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita bertujuan ke suatu tempat yang nampak akan kebaikannya, nampak akan maslahatnya. Fa insyaallah tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih berkumpul mengingat manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Katakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut nama orang yang soleh, maka ketika itu pula Allah menurunkan rahmat. Di malam yang mulia ini, bukan lagi orang soleh yang kita sebut namanya. Yang kita sebut namanya di malam yang mulia ini adalah Sayyidus Sholihin. Pemimpin dari orang-orang yang soleh, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut namanya orang soleh, Allah turunkan rahmat. Bagaimana kalau yang kita sebut namanya adalah pemimpin dari orang-orang yang soleh, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini banjir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di samping kita memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, di malam yang mulia ini pula kita memperingati haul dari Syekh Umar bin Abdurrahman, Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman Asgaf. Beliau adalah seorang wali min auliyaillah, seorang solihin, seorang yang terkenal akan kewaliannya pada zamannya ketika itu. Hingganya dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Man ahabba salihan faka'annama ahabballah azza wa jalla. Barang siapa yang cinta kepada orang yang soleh, maka hakikatnya orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda bahwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada para aulia wassalih. Mustahil ada orang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syekh Umar Muhdar dan segenap para aulia yang lainnya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita bukti bahwa kita cinta kepada Allah, pasti kita cinta kepada para solihin. Pasti kita cinta kepada aulia. Bahkan Dhunnun Al-Misri beliau mengatakan termasuk tanda seseorang itu selamat di dunia maupun di akhirat. Bahkan kebahagiaan akan diperoleh olehnya dengan cinta kepada orang-orang yang soleh. Kata Dhunnun, Imam Dhunnun Al-Misri beliau mengatakan wa min alamatis sa'adah hubbus salihin wa dunu minhum. Kata Dhunnun Al-Misri, termasuk dari tanda seseorang itu selamat, tanda dari seseorang itu bahagia di dunia maupun di akhirat, hubbus salihin, cinta kepada orang yang soleh. Wa dunu minhum, dan senang dekat dengan orang yang soleh. Kita malam ini duduk di tempat yang mulia, duduk bersama Habib Ridwan, duduk bersama Guru Rusdi, duduk bersama Habib Fikri. Pak, insya Allah keberkahan akan kita peroleh. Insya Allah kita bahagia di dunia maupun kelak di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita kan sering hadir hall ya. Sering kan ibaratnya hadir hall. Cuman apa sih hall itu? Ini perlu kita ketahui. Hall itu apa? Kita sering kan hadir hall, hallnya Kiai Fulan, hallnya Guru Fulan, hallnya Habib Fulan. Apa sih hall itu? Hall ini sebenarnya dari 3 kata. Dari 3 huruf. Ha, waw, lam. Haul. Kalau kita yang belajar fikih pasti tahu artinya. Apa artinya? 1 tahun. Jadi acara yang diperingati setiap 1 tahun sekali. Cuman ada kadang lisannya orang Indonesia. Dia bilangnya bukan haul, tapi khol. Padahal kalau sudah berubah, ini hak tanpa titik. Ya kan? Kalau ada titiknya, kho. Khol itu langsung berubah artinya. Apa artinya? Cuka. Kalau pian bilang, mau kemana? Mau ke hall. Hallnya siapa? Hallnya Guru Fulan, berarti hadir ke cukanya Guru Fulan. Jadi keliru. Yang betul apa? Haul. Ha, waw, lam. Khol. Ada lagi khol. Khoknya panjang. Apa itu artinya? Paman. Saudara dari ibu. Jadi bahasa Arab seperti itu hadirin. Salah ngucap beda makna. Ha, waw, lam. Kalau paman khol. Kholi. Artinya apa? Paman. Paman artinya maksudnya saudara dari ibu.
Kalau saudara dari ayah, ammi. Nah, jamaknya saudara dari ibu adalah akhwal. Makanya orang-orang Indonesia oleh habaib disebut dengan akhwal. Kenapa? Karena habaib dulu datang dari Hadramut tidak bawa istri. Beda sama orang Cina. Kalau habaib datang dari Hadramut, datang ke sini tidak bawa istri. Nikahnya sama siapa? Sama pribumi. Makanya antum sekalian dianggap sama habaib ini adalah pamannya. Akhwal itu artinya paman, saudara dari ibu. Jadi banyak kan habaib datang itu tidak bawa istri. Bahkan Presiden Soekarno dulu mengatakan apa? Orang Arab yang ada di Indonesia termasuk pribumi. Kenapa? Karena lahir dari rahim orang Indonesia. Yang di Kalimantan nikahnya sama orang Kalimantan. Yang kemudian hijrah ke Madura nikahnya dengan orang Madura. Yang ke Sulawesi nikahnya dengan orang Sulawesi. Nah, seperti itu. Itu dari bahasa. Jadi yang benar adalah haul, ha, waw, lam. Kemudian apa sih haul itu? Isinya itu apa? Isinya seperti kita tadi lihat. Kita perhatikan bagaimana tadi. Kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jadi tidak ada ceritanya haulnya orang yang hidup. Tidak ada. Haul pasti orang yang sudah meninggal. Tidak mungkin haulnya Habib Alwi bil Fiqih. Terus yang ceramah ini siapa? Pasti yang sudah meninggal dunia. Kalau haulnya orang yang hidup bahaya ini yang ceramah. Lari semua biar. Jadi haul pasti memperingati atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mulai kapan haul itu? Dari dulu. Dari dulu sudah ada. Makanya orang-orang kalau ada yang ibaratnya mau menggiring, ada apa? Hadir haul. Itu baru-baru saja, padahal dari dulu. Mau bukti. Haul dari dulu. Kita datang ke Hadramut pasti ada di situ haulnya Nabi Hud alaihissalam. Adam, Idrus, Nuh, Hud, Nabi keempat. Dari dulu sudah memang ada haulnya. Ada ziarahnya. Jadi kalau ada orang yang ibaratnya datang kepada kita, aduh mau apa sih hadir haul? Itu peringatan baru-baru saja, bid'ah itu. Bahaya ini. Dari dulu sudah ada memang. Bahkan haulnya Nabi ada. Memang seperti itu, kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian, setelah kita tahu dari kalimat bahasa Arabnya, kita tahu apa isinya. Isinya apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nyuruh itu haul? Kan pasti gitu kan? Lebih-lebih orang yang ibaratnya kritis dalam dalil. Mana dalilnya haul? Kira-kira gimana kalau ditanya seperti ini? Bisa jawab atau tidak? Harus bisa. Kita kan sudah tahu, isinya haul itu apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Dalilnya apa? Al-Quran langsung jawab. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalilnya haul. Allah katakan di dalam Al-Quran nanti akan datang generasi yang setelah mereka yaquluna, yang mereka mengatakan berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, ampuni saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan membawa iman. Artinya apa? Kita sudah dikatakan sama Allah bahwa nanti akan datang generasi berikut yang akan mendoakan pendahulunya, yang akan mendoakan leluhurnya. Seperti itu. Dan ini termasuk dari orang yang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Dan kita pun seperti itu. Kita kalau santri yang soleh, santri yang mendoakan guru-gurunya. Datang pertanyaan kadang, gimana Beb? Haul kan setahun sekali. Haul itu kan ibaratnya memperingati saja. Kita aslinya tiap hari doakan. Kalau ulun Beb, ulun kadang seminggu sekali Beb. Ya berarti seminggu sekali jadi orang soleh. Jadi kalau kita kepengen jadi orang soleh ya tiap hari kita doakan leluhur kita, guru-guru kita doakan para aulia
wassalihin, fa insyaallah kita mendapatkan keberkahannya. Nah, apa sih tujuan haul? Tujuan haul itu sebenarnya kita bisa mengambil hikmah bagaimana biografi kehidupan para aulia wassalihin. Kita lihat Syekh Umar Muhdar, bagaimana beliau ketika kecil sudah mampu menghafal kitabnya Imam Nawawi. Bagaimana mujahadahnya, luar biasa mujahadahnya. Sekali tarikan nafas, Syekh Umar Muhdar ini mampu mengucapkan ya latif 1000 kali. Sekali tarikan nafas. Coba, ada yang bisa? Tarik nafas 1000 kali ya latif. Dijamin tahun depan holnya Bian kayak langsung mati. Satu kali tarikan nafas saja 1000 kali membaca ya latif. Bahkan termasuk dari karomah beliau, kata beliau sendiri mengatakan, nanti kalau yang menyebut namaku insya Allah akan selamat. Dan ini kejadian nyata hadirin. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Ada di Hadramut yang bernama Syekh Said Bamisri. Beliau ini sampai sekarang hidup. Masih ada di Tarim. Beliau membuktikan perkataan Syekh Umar Muhdar. Beliau itu adalah seorang penerbang. Kayak Ian ini penerbang semua. Bukan pilot tapi. Penerbang maksudnya nabuh hadroh. Nabuh hadroh, nabuh terbang di Masjid As-Sigaf. Namanya Syekh Said Bamisri. Beliau ini pernah naik pesawat. Naik pesawat, jatuh pesawat. Langsung yang diingat siapa? Ya Umar Muhdar, selamat hadirin. Bayangkan, karomah. Sampai sekarang masih hidup, masih ada ibarat. Masih ngasih pertolongan sama orang yang hidup. Padahal beliau sudah wafat. Syekh Umar Muhdar sudah lama meninggal dunia. Namanya masih hidup. Namanya masih harum. Kemudian tak lama kemudian dapat berapa tahun kemudian naik pesawat jatuh lagi. Seperti itu lagi. Ya Syekh Umar Muhdar, selamat. Setelah itu sampai sekarang sudah tidak berani lagi naik pesawat. Orangnya masih hidup. Bayangkan. Kita kan baca manakibnya tadi, Habib Ridwan membacakan manakibnya bagaimana beliau mengatakan yang menyebut namaku insya Allah akan aku tolong. Ya ini ada ini buktinya. Yang bernama Syekh Said Bamisri yang ada di Hadramut. Beliau tukang hadrohnya di Masjid Segaf di Tarin. Sampai sekarang hidup. Jadi seperti dia yakin juga. Kalau cuman Syekh Umar Muhdar tidak yakin ya tetap hadir. Yakin ini penting. Harus ya yakin. Wasilah beliau Allah akan tolong kita. Seperti itu. Ayahnya bagaimana? Habib Abdurrahman As-Sigaf. Beliau kan putra dari Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Ayahnya luar biasa mujahadahnya. Baca Qur'annya sehari hatam 8 kali. Mau pakai akal tak bisa. Ini sudah termasuk karomah juga ini seperti ini. Allah kasih keberkahan waktu pada beliau. Sehari selama 24 jam bisa hatam membaca Al-Qur'an 8 kali. Kira-kira siapa yang bisa? Sulit. Beliau latih. Dari masih kecil beliau latih terus. Habib Abdurrahman As-Sigaf ini sehari nyoba hatam 1 kali. Akhirnya mampu menghatamkan 2 kali. Akhirnya mampu menghatamkan 3 kali. Sampai mampu menghatamkan 8 kali. Antara subuh ke duhur beliau mampu menghatamkan 2 kali hataman Al-Quran. Antara duhur ke asar beliau mampu 1 kali. Kemudian antara asar ke maghrib 1 kali. Ba'dal maghrib ke isya 1 kali, 5 kali kan. Isya ke subuh 3 kali. 8 kali. 33 tahun tidak tidur. Mujahadah. Ini wali. Dikasih keberkahan waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setahun sekali itu pun di bulan Ramadan ya. Habis Ramadan hilang Qur'annya sudah. Bayangkan. Mujahadah, wali ini bukan langsung instan jadi wali, tidak. Ilmunya ya luar biasa, akhlaknya pun luar biasa, mujahadahnya luar biasa. Seperti itu para aulia wassalihin. Urusan karomah nanti Allah yang ngasih.
Urusan kita apa? Ya kita nyari ilmu. Kita memperbaiki akhlak. Kita banyak zikir. Pak, insya Allah nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyagi bagi. Zat yang memberikan kedudukan kepada para aulia wassalihin baki. Sampai sekarang masih. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Bisa jadi terus akan ada para aulia wassalihin. Tidak mungkin. Pasti ada itu para aulia wassalihin. Kalau sudah tidak ada wali ya bahaya hadirin. Hancur bumi ini. Hancur. Satu tidak ada langsung diganti dengan satu yang lain. Terus seperti itu. Dan yang perlu diingat lagi, wali tidak dilantik di pagi hari. Kapan waktu pelantikan wali? Malam hari. Ma'ukidal wali illa billail. Tidaklah wali itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah wali diangkat oleh Allah kecuali malam hari. Makanya orang yang bangun-bangun malam ini kebanyakan kalau ilmunya ada, akhlaknya dijaga terus, kemudian sering zikir, insya Allah diangkat. Jadi wali min auliyaillah. Ada kisah ini. Terakhir sebelum saya tutup, ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini pernah suatu saat didatangi sama aulia. Ada wali datang, tengah malam datang. Dengan jubahnya, dengan imamahnya, datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Diketok pintunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tok, tok, tok. Setelah itu, dibuka sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tamu. Namun sebelum datangnya tamu ini, ada maling yang masuk ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan. Rumahnya wali mau dimalingin. Masuk ini maling. Masuk. Tak lama ada dua orang yang datang mengetok pintunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Kaget. Karena dengar ada tamu, dia langsung sembunyi di kolong meja. Sembunyi di kolong meja. Akhirnya apa? Sembunyi, ada dua wali datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, saat ini ada wali yang meninggal dunia. Ayo, cari penggantinya. Ini Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Bingung Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengah malam seperti ini bagaimana kita nyari? Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani mikir terus, nyari santrinya banyak tidur. Akhirnya apa? Bingung. Kata Syekh Abdul Qadir, oh di sini ada satu orang. Ada satu orang. Diketok kolong meja. Tok, tok, tok. Keluarin. Bingung malingnya yang di dalam. Apes. Nyuri ke rumah wali. Akhirnya apa? Keluar. Keluar akhirnya orang ini. Maling ini keluar. Dinasihati sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nangis. Kamu. Tidakkah engkau malu sama Allah? Engkau hidup di buminya Allah tapi engkau maksiat sama Allah, nyuri. Maling, apa tidak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau dikasih nikmat, malah engkau kufur akan nikmat. Nangis ini hamba. Apa ini, orang ini nangis. Akhirnya apa? Diperintahkan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu mandi. Kemudian sholat taubat. Dikasih ilmu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang ngasih ilmu Sultanul Aulia. Akhirnya apa? Mengatakan kepada tamunya yang dua tadi, gimana kalau ini yang jadi penggantinya wali yang telah meninggal dunia. Bayangkan hadirin. Masuk maling, keluar wali. Di pian-pian itu kalau mau nyuri nyari rumahnya, gimana rumahnya Guru Rusdi? Nyari rumahnya Buban Guru ya, Buban Habib. Insya Allah masuk maling, keluar benjol semua. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering dengar karomah, ya kan? Sering dengar cerita bagaimana para aulia, bagaimana kisahnya oleh aulia. Kita jangan cuma tahu cerita itunya saja, tapi kita harus tahu bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana menuntut ilmunya, bagaimana semangatnya, bagaimana mujahadahnya. Ini juga yang lebih penting. Karena masalah karomah itu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya repot, zaman sekarang ini banyak. Kadang tertipu dengan karomah, langsung khayal. Pengen jadi wali juga.
Akhirnya apa? Naik ke gunung, tirakat di gunung. Turun dari gunung, bukan jadi wali. Jadi dukun. Ini banyak kayak gini banyak di Jawa ya. Saya tidak tahu kalau di sini. Mungkin sama aja ya. Banyak seperti itu. Bahkan dikatakan sama ulama, meskipun kalau ada orang yang bisa tarobba fis sama, bisa duduk sila seperti kita ini, duduk sila ini, tarobba fis sama. Bayangkan duduk sila di langit. Ini kan sudah hebat, luar biasa. Siapa yang bisa duduk sila di langit? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Kata ulama, kalau kita melihat ada orang yang bisa tarobba fis sama, bisa duduk sila di langit, zinhu bimizani syar'i. Timbang dulu dengan timbangan syariat. Gimana syariatnya? Nah, kalau seandainya sholatnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ini wali. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, ya apalagi akhlaknya, ini bukan wali. Karena ada juga, khariqul ada itu banyak. Bukan cuma karomah, istidraj pun ada. Kan seperti itu. Terus melihat ada orang bisa terbang, wah wali. Burung yang terbang banyak. Bisa jalan di laut, wali. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ikan bukan cuma jalan di laut, bisa sampai menyelam. Makanya kita perlu, kita lihat sepak terjangnya bagaimana. Kita lihat para aulia wasolin pasti nuntut ilmunya luar biasa. Akhlaknya pun luar biasa mulia. Kemudian mujahadanya luar biasa. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di tempat yang mulia ini, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan barokah dari majlis yang mulia ini, orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburan mereka diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan barokah dari majlis yang mulia ini, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang soleh, yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan barokah majlis yang mulia ini, mudah-mudahan ketika kita mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ringan menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah kita meninggal dunia melainkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari isi ceramah beliau tadi. Salah satunya adalah tentang perkataan hol dan hal. Habib ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, ya Rasidin kalau hendak jadi wali, jangan guring di waktu malam. Jangan hendak jadi wali, cuma jangan maling lah. Jadi kalau begadang malam itu jangan main HP, pegang tasbih, zikir. Insya Allah jadi wali. Ya Biblah. Jadi itu tadi ceramah beliau, dan kita minta guru kita Tuan Guru Rusdi untuk menambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار السرية الأكبر من طهي سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي واسد لساني بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita bisa berkumpul di tempat yang demikian Allah ini, dan mudah-mudahan apa jua hajat Allah kabulkan, terutama khadiman majlis yang mulia Habib Ridwan Al-Ain terus juga keluarga beliau, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya mengalir kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, disehat afiatkan, diluaskan rezeki yang halal, serta dikabulkan semua hajat-hajat kita dengan berkat majelis yang mulia ini. Dan yang menghormati dan memuliakan guru kita bersama Habib Alwi bin Abdul Ghani Faqih, Habib Fikri Barakbah, dan Habib Hamzah Musawa, dan para habaib yang lain, Habib Idrus, calon ulama insyaallah, amin. Mudah-mudahan jadi orang yang alim zahid dan menjadi pemimpin di dalam agama Islam. Juga anak-anak kita semua mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala warisan ilmu dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan guru-guru serta para asatid dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ini malam rasanya sudah cukup tentang kemuliaan awliya Allah yang disampaikan oleh Habib Al-Faqih tadi. Tapi karena intisal amar diminta kepada ulun oleh khadimul majlis Habib kita, Habib Ridwan Idrus, mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat, terutama bagi diri pribadi dan kepada kita semua yang hadir, amin. Mengambil perkataan yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Sakran radhiyallahu an, ini saudara daripada Sultanul Auliya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Al-Akbar. Dalam kitab Ma'arijul Hidayah beliau menceritakan tentang seseorang yang bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering disampaikan oleh guru-guru dan para habaib di dalam ceramah, yang kata beliau, qala Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bajjali radhiyallahu an, telah berkata Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bajjali fi kitabihi Ma'arijul Hidayah, dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, ujar beliau, bermimpi bertemu Rasulullah SAW fil manam, di dalam tidurku. Fakultu, lalu aku tanya beliau, baginda Rasul, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, apa jua amal yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wukufuka baina yaday waliyyin billah, duduk engkau di hadapan seorang wali Allah, halbisyatin, sepemerah susu. Jadi waktunya itu saatnya sepemerah sapi, susu sapi atau kambing. Tapi di sini kita susu sapinya, susu
kambingnya mesti dengan Habibillah. Au kasyai baydah, atau sepemecah telur waktunya tes. Segitu doang duduk di hadapan seorang wali. Waktunya lebih afdal daripada beribadah. Afdalu min an ta'budallah hatta tataqatta'a fil ibadah irban. Lebih afdal daripada engkau duduk di hadapan Allah beribadah sampai terpotong-potong badan. Ada ulama yang mentafsirkan ini ibadah, maksudnya orang lahir langsung duduk bisa ibadah sampai dia meninggal, dibanding dengan duduk di hadapan seorang waliullah. Jadi sangat mulia, sangat tinggi. Kenapa? Karena para awliya Allah itu orang yang dekat dengan Allah, dan melalui beliau-beliau kita bertawasul, cepat sampai doa kita. Kalau kita berdoa kita tidak kenal dengan Allah. Kemudian bertanya lagi Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bajali kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hayyin kana au mayyitin. Apakah wali tersebut wali yang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang sudah wafat? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayyin kana au mayyitan. Wali tersebut, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia masih hidup atau sudah wafat? Podo wae. Sama aja. Campur bahasa kita ini. Tega apa? Tega apa yang lebih. Tahunya agak kerebayu. Dari bahasa Inggris, yes, no. Nah, ini seorang yang dimuliakan Allah bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakannya, dan yang menceritakan tapinya Habib Ali bin Abu Bakar Sekran. Bukan dia bercerita kepada orang lain. Jadi boleh kita menceritakan kemuliaan itu kepada guru kita, karena kita ingin mengetahui takwil apa. Jadi jangan kita bercerita aku tadi malam mimpi dengan Rasulullah, itu pamer namanya. Sedangkan baginda Nabi SAW menyuruhkan kita menutup keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Sitrul aulah wajibun wa sitrul khususiyah aujabat. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau dibuka-buka aurat itu haram hukumnya. Aurat ada dua, ada aurat zahir, ada aurat batin. Aurat zahir itu kalau laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Kalau perempuan jami'u badaniha illa al-wajh wa kaffain fis shalah. Kecuali wajah dan dua telapak tangan zahir batin di dalam sholat. Jadi kalau orang Hadramut pakai cadar, orang Mekah pakai cadar, wajar mereka. Kalau kita di sini tidak wajar. Kenapa? Ada alim. Kalau pakai cadar wajar, sama alimah orang-orangnya. Menurut ilmu agama disuruh tutup wajah itu. Kalau aurat batin bagaimana? Aurat batin kita yang sudah tobat ini, janganlah kita menceritakan keburukan kita yang dahulu. Saya dulu pernah minum 2 peti. Tidak mabuk saya, nah itu aurat batin. Saya dulu pernah menempeleng orang. Saya dulu pernah mencuri. Saya dulu pernah berzina. Itu jangan diceritakan lagi dengan orang, itu aurat batin. Sekali kita menceritakan keburukan kita yang terdahulu, sama kita membongkar kuburan kita kembali. Yang dulunya sudah diampuni oleh Allah dosanya, jadi terkuak kembali berdosa lagi. Na'udzubillah. Nah, ini disuruh kita menutup aurat kita. Kemudian wasitrul khususiyah, dan menutup akan kelebihan yang diberikan Allah SWT. Aujabat, lebih wajib lagi. Kenapa? Untuk menjaga orang-orang tidak ghibah,
orang-orang tidak berdosa. Bahkan ini untuk lebih utama menjaga diri kita supaya tidak pamer, ria, ujub. Lalu kalau ada teman, tadi malam aku mimpi Rasulullah, itu pamer. Kalau cerita dengan gurunya wajar, karena mungkin dia ingin minta ditakwil oleh gurunya tentang mimpinya tersebut. Nah, Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bajjali ini kemungkinan besar bercerita kepada Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, lalu ditulislah riwayat tersebut di dalam kitabnya beliau yang bernama Ma'arijul Hidayah. Jadi kalau guru bercerita kepada murid, wallahu a'lam, guru bahkan lebih menutup dirinya, menutup kemuliaan diri. Kalau murid wajib menutup kemuliaan dirinya kecuali kepada gurunya. Nah, ini kemuliaan kita, mudah-mudahan kemuliaan kita merasa mulia. Mudah-mudahan diberikan Allah SWT dunia dan akhirat. Tidak hanya kita diberikan Allah Ta'ala sengsara terus ini karena di lockdown. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Walaupun sebutannya pun mudah-mudahan, karena sebutannya itu fitnah, lebih kejam daripada wabahnya. Mudah-mudahan cepat dihilangkan Allah SWT dengan berkat majlis-majlis Rasulullah SAW, dengan berkat salawat kita kepada baginda Nabi SAW yang katanya memelihara diri kita. Karena janji-janji baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tuhfatul Raghibin itu, kalau orang membaca salawat, ada untuk dunia, ada untuk akhirat. Nah, yang ditulis oleh Datuk Kalampayan, satu hadis yang bunyinya, dua hadis. Pertama untuk dunianya, kata beliau, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian bersalawat kepada diriku, fa innaha tudfi'u ghadbul jabbar wa tuhinu kaidah syayatin. Karena memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhinu kaidah syayatin, dan melemahkan tipu daya syaitan. Jadi kalau orang-orang yang tergoda untuk berbuat maksiat itu salawatnya kurang. Yakin salawatnya kurang, karena banyak sebabnya. Aksir, baca salawat, baca juga salawat, cuman bahasanya kata Nabi, aksiru, perbanyak. Nah, ini untuk dunianya. Untuk akhirnya, aksiru minas sholati alayya, dan perbanyaklah bersalawat kepada diriku, fa inna, karena memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi SAW, nurun fil qabri, untuk menjadi cahaya teman nanti di dalam kuburnya. Wa nurun 'alas sirat, dan supaya menjadi kawan menjalani titian siratal mustaqim. Kenapa? Karena siratal mustaqim itu gelap. Kalau terang itu di bawahnya, tapi menyala-nyala. Terangnya dengan menyala-nyala, api yang menjilat-jilat dengan bahan bakar manusia dan batu. Kalau kita banyak sholawat, insya Allah dituntun. Bahkan lebih cepat daripada kilat. Nah, itibar kilat itu seperti apa? Seperti petir yang menyambar dari langit ke bumi. Bagaimana kecepatannya? Seperti kilat. Cahaya senter aja kita itibar, kita pencet di sini, sudah sampai ke mana yang kita tuju. Dinding mana gitu. Itu cahaya senter. Kalau kilat lebih cepat lagi daripada senter. Wa nurun fil jannah, dan orang-orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi SAW tidak ada yang masuk nerakanya. Nurun fil jannah, nanti jadi temannya di dalam surga. Syaratnya aktiru. Karena kalau orang kebanyakan membaca salawat itu nanti hatinya bergetar. Karena ruhnya menuntut supaya dekat dengan baginda Rasul. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana abal arwah wa adamu abal jasad. Aku ini abah segala ruh. Jadi ruh-ruh yang jannadun mujannadah didekatkan beliau kepada diri beliau. Lalu
akhirnya bersatu, berkumpul dengan orang-orang yang suka membaca salawat dan cinta kepada beliau. Nah, yang namanya cinta tadi itu ini kisah wali, salawat. Walinya habis sudah kepada sedikit stumat tadi sedikit kelawasan. Ampun maaf ternyata. Mudah-mudahan ini semua memberi manfaat kepada kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan terlimpah kepada abah, mama kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keampunan dari Allah, terutama orang tua kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahul muwaffiq wa akumut tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mari kita bersama-sama mendoakan juga para donatur yang sudah membantu majelis ini, yaitu Ustaz Rasid Ridho. Doakan panjang umur, sehat walafiat, dan terjaga daripada wabah penyakit, wabah virus. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga Habib sekeluarga dilancarkan segala urusan dan dilindungi daripada wabah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana lana ma madha ya wasi'al harami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al harami. Ya malana ya mujib ya qadiran la yaqib tawassalna حافظ وقت حاجاتنا كريم يا مولانا يا مجيب يا قادرا كيف توسلنا إليك الحبيب نقضي حاجاتنا كريم يا مولانا يا مجيب يا قادرا لا يا كيف توسلنا حاجاتنا كريم يا قدوس أديني الفلوس ببركة الحبيب عبد الله الإدروس يا قدوس أديني الفلوس ببركة الحبيب عبد الله الإدروس يا قدوس أتيني الفلوس ببركة الحبيب عبد الله الإدروس. تقبل الله منكم.